Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Pak Jaka. Yuk kita buka pertemuan kita dengan baca basmalah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirrahmanirrahim teman-teman. Kemarin ya beberapa waktu yang lalu ya, itu kita sudah bahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, insya Allah pada kali ini kita akan belajar secara umum, secara dasar tentang peredaran darah pada hewan, ya, pada beberapa jenis hewan. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke beberapa jenis hewan, boleh diperhatikan dulu dua jenis peredaran darah pada hewan, ya. Jadi di dalam peredaran darah hewan itu terdapat dua jenis peredaran darahnya. Yang pertama, peredaran darah terbuka. Ini disebut peredaran darah yang tidak mengalir melalui pembuluh darah, ya. Dinamakan kenapa terbuka? Karena ternyata darah atau, nah ini dia teman-teman, perlu ingat kalau di hewan yang mempunyai sistem peredaran darah terbuka, nama darahnya itu disebutnya hemolimfa. Hemolimfa, ya. Jadi berdarahnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah, ya. Suatu saat tertentu ya dia bisa meninggalkan pembuluh darah dan langsung beredar ke dalam rongga tubuh, akhirnya kembali lagi ke dalam pembuluh darah. Pembuluh tubuh. Nah, yang kedua, peredaran darah tertutup. Nah, ini dinamakan sistem peredaran darah tertutup karena darah beredar di dalam pembuluh yang saling berhubungan, ya. Nanti kita akan lihat yuk satu persatu apa pengertian dari peredaran darah terbuka dan peredaran darah tertutup di beberapa jenis hewan. Kita cek dulu atau ke yang peredaran darah terbuka. Nah, biasanya peredaran darah terbuka ini hewan-hewan yang umumnya mempunyai fisik atau mempunyai badan kecil-kecil, ya. Yang pertama adalah serangga atau bangsa insek, ya, bangsa serangga. Nah, ini bisa lihat teman-teman. Oke, Pak Jaka klik dulu. Nah, sistem peredaran darah serangga, jantung dan pembuluh nadi. Nah, jantung pembuluh tuh ini teman-teman nih, panjang dia. Dari sini ya, jantung pembuluh, jantung pembuluhnya. Jadi dia sekaligus pembuluh sekaligus juga jantungnya, ya. Nah, di dalam sini ada cairan tubuh disebut hemolimfa. Hemolimfa ini dialirkan begitu saja, disemprot, ya, sehingga ya tadi denyut jantungnya itu menyemprot, kemudian hemolimfa masuk ke sel-sel tubuh, ya, melalui pembuluh darah kapiler, ya, dan dari sel-sel tubuh hemolimfa akan kembali lagi ke jantung. Jadi seperti ini kalau ini kan dilihat dari sampingnya teman-teman. Nah, kalau ini dari depan nih, ya, dari depan. Nah, ini jantung pemompanya disemprot gitu, serat, ya, ke dalam seluruh tubuh, menyebar. Nah, kemudian kembali lagi ke jantung, seperti itu. Itu di serangga. Kita lihat yang peredaran darah terbuka berikutnya adalah cacing tanah. Nah, hampir mirip sistem peredaran darah cacing tanah dengan serangga tadi di awal, ya. Jadi dipompa jantung pembuluhnya, ya. Jantung pembuluh pada cacing tuh ada di sini teman-teman, panjang sekali, masya Allah, ya, kecil. Ini pembuluh darah dorsalnya. Kita lihat ini dari depan. Nah, jadi perputaran darah tuh seperti ini, putar seperti itu, ya. Oke, itu peredaran darah terbuka. Jadi yang pertama contohnya pada serangga dan yang kedua pada cacing tanah yang disebut darahnya hemolimfa, ya. Nah, teman-teman, yang berikutnya adalah peredaran darah tertutup. Nah, peredaran darah tertutup yang pertama yang sangat sederhana itu ada pada ikan, ya. Nah, jantung ikan terdiri dari dua ruangan teman-teman. Oke, untuk tahu pembuluh darah atau peredaran darah, bukan pembuluh darah, ya, itu ada organ tubuh namanya jantung. Nah, setiap jenis hewan nanti memiliki kondisi jantung yang berbeda-beda. Pada ikan
ini terdiri hanya 2 ruangan, ya, serambi 1 dan bilik juga 1. Nah, ini darah beredar, ya, dari jantung, kemudian terus seperti ini ke insang, ya. Jadi kalau di ikan itu bukan paru-paru ya teman-temannya, tapi insang. Begitu terus, ya, menuju insang tadi, ya, pembuluh kapiler di dalam insang akan melepaskan CO2, kemudian air mengambil O2 dari dalam air. Begitu terus. Ini kalau yang merah ini kaya dengan oksigen, terus ke seluruh tubuh, kemudian masuk lagi ke jantung, ya. Nah, sistem peredaran darah ikan ini disebut sistem peredaran darah tunggal. Sekali lagi, darah tunggal. Kenapa? Karena hanya satu kali melewati jantung, ya teman-teman, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah peredaran darah tertutup di katak, ya, bangsa amfibi. Nah, ini sedikit lebih rumit teman-teman, karena kalau kita lihat dari sisi organ jantungnya, ya, ini terdiri dari 2 ruang serambi yang berdinding tipis, ya, dan 1 ruang bilik yang berdinding tebal. Jadi ini nih serambi, ya, serambi itu atrium, ya, kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian ini tebal, ya, ini ventricle. Nah, ini bilik, ya, lebih tebal. Nah, teman-teman, jadi apa yang terjadi? Peredaran darah dimulai dari masuknya darah yang mengandung banyak O2 dari paru-paru ke serambi kiri. Nah, masuk nih teman-teman nih di peredaran darahnya, ya, kemudian masuk ke bilik. Nah, ini terjadi percampuran darah dari yang banyak mengandung O2 dengan CO2, karena ini darah terus akan dibawa ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini akan terganti dengan darah yang mengandung O2. Nah, karena di sini masih belum sempurna, bahkan sebenarnya tidak ada dindingnya, ini dindingnya sangat tipis sekali. Nah, ini ada pencampuran, tapi Masya Allah, Allah menciptakannya tetap bisa darahnya mengalir dengan membawa oksigen dan terus hidup, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini peredaran darah tertutup pada amfibi atau katak. Yang berikutnya adalah reptil. Nah, reptil ini kadal, buaya, ya, seperti ini teman-teman. Jantung reptil terdiri dari 4 ruangan, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Nah, 2 serambi dan 2 bilik. Nah, ini 1 serambi, 1 serambi. Jadi ada 2, ya. Kalau yang bawahnya namanya bilik, ya. Nah, ini dibatasi oleh sekat yang belum sempurna. Jadi masih ada juga seperti tadi percampuran darah, ya. Tapi pada sistem peredaran darah reptil itu hampir mirip dengan manusia. Bukan hampir mirip, maksudnya dalam peredaran darahnya dia ganda. Kalau tadi pada ikan itu peredaran darahnya tunggal, tapi kalau pada reptil dia sudah beredar 2 kali melewati jantung. Ya, yang pertama dari jantung ke paru-paru, kemudian jantung lagi, kemudian dari jantung disebarkan lebih luas lagi ke semua bagian tubuh, kemudian masuk lagi ke jantung. Jadi ketemu jantungnya itu 2 kali darahnya, ya. Oke. Nah, ini burung dan mamalia teman-teman, ya. Pada burung dan mamalia juga burung dan mamalia ini sudah mulai hampir mirip, ya teman-teman. Jadi sudah mulai sempurna. Jantungnya terdiri dari 4 ruangan dan disekat dengan ada sekatnya secara sempurna, ya. Jadi peredaran darah burung juga dipompa dari bilik kiri ke seluruh jantung. Ke seluruh jantung, ke seluruh tubuh, terus kemudian dibawa oleh darah lagi masuk ke bilik kanan, ya, seperti itu terus seperti itu. Nah, akhirnya berputar mengelilingi tubuh, ya. Oke, burung dan mamalia. Nah,
teman-teman, kalau disimpulkan, nah ini dia, ini kesimpulannya penting nih teman-teman. Jadi kalau tadi yang di peredaran darah terbuka itu beberapa kata kuncinya adalah hemofili, ya, hemofili bukan hemofili, hemolimfa, kemudian peredaran darahnya terbuka, ya, ada jantung pembuluh. Nah, pada pembuluh darah peredaran tertutup, nah ini kita bagi menjadi Pisces ini golongan ikan, amfibi, reptil, aves atau burung serta mamalia, ya, ini digabungkan. Nah, ini ada ada perbedaannya teman-teman, dan ini sudah disimpulkan. Kalau pada Pisces atau ikan itu terdapat 2 kamar saja atau 2 ruangan saja, satu atrium atau serambi, yang ventrikal adalah bilik. Begitu juga kalau amfibi itu ada 3 ruangan, ya, 2 atrium, yang 1 ventrikal. Nah, kalau 4 ruangan itu pada reptil, namun sekatnya tidak sempurna atau belum sempurna, ya teman-teman. Nah, kalau sudah di aves atau di burung serta mamalia, ini 4 ruangan dengan 2 serambi dan 2 bilik, sekatnya sempurna. Nah, itulah peredaran darah pada hewan. Dan Masya Allah, ketika Allah menciptakan hewan dengan berbagai macam jenisnya, Allah juga menciptakan dengan sempurna bagaimana peredaran darah yang sesuai dengan hewan tersebut. Masya Allah. Baik, itu saja teman-teman. Sampai bertemu lagi di pelajaran yang berikutnya. Pak Caka mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.